Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semua? Alhamdulillah. Baik ya. Ini minggu ke-8 ya. Minggu ini kita akan belajar tentang triploidisasi pada spesies budidaya ya. Triploidisasi pada spesies budidaya ya. Apa itu triploidisasi ya, jadi ibu selalu menganjurkan bahwa ketika kita menyebut sesuatu istilah kita harus tahu itu apa. Ya, bukan hanya bagaimana prosesnya, tetapi itu apa dulu. Nah, triploidisasi itu adalah, coba bantu ibu, baca, suaranya yang lantang ya. Jadi triploidisasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memproduksi individu triploid, yakni individu yang memiliki 3 set kromosom. Ya. Nah, Rifki. Lanjut. Kedua. Ya, dilakukan melalui pencegahan pelepasan polar body kedua ya. Jadi pada saat dia mau keluar ditahan supaya dia tetap 2N ya, sehingga kalau sperma masuk dia menjadi 3 ya, karena kan nanti inti sperma dan inti telur kan nanti melebur ya, menyatu. Itulah pembuahan, fertilisasi ya. Jadi pembuahan itu bukan perkawinan ya, perlu dibedakan ya, bukan juga pemijahan. Nah, yang ketiga ya, masih bagian dari triploidisasi. Siapa lagi mau bantu ibu? Kita kelas. Ya. Dengan perlakuan penyedotan suhu, kejutan tekanan hidrostatik atau dengan merendam telur yang sudah terbuat di dalam bahan kimia tertentu seperti toluidin, toluidin blue, ethylene-neura, dimethyl sulfat, kolkisin, dan sitokalasin. Oke, mantap ya. Ya, jadi apa tujuan triploidisasi? Coba yang di belakang. Ya. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan individu yang steril. Apalagi? Ya. Yang kedua itu individu yang tidak berproduksi akan menggunakan energi semata-mata untuk metabolisme dan pertumbuhan. Ya, jadi dia lebih cepat besar karena tidak usah bereproduksi. Ya. Itu tujuannya ya. Ini contoh ya, pada oyster tiram ya. Siapa pernah makan tiram? Pernah ya? Enak ya? Enak ya. Hasil pengamatan ya, penelitian bahwa oyster yang triploid ini secara konsisten memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dan lebih besar ya. Bisa kita lihat di sini nih gambarnya ya. Ada ini kan ya. Ini dia lebih besar dan ini yang diploid
Nah, salah satu kekurangannya lagi yang diploid itu karena dia bereproduksi, maka gonadnya berkembang. Ada orang tidak suka makan testisnya, ya, dia tidak suka. Jadi dengan triploidisasi ini juga bisa ditahan. Nih, ya, dia tidak berkembang gonadnya. Ya, ini yang kecil ini. Ya, kalau ini gonadnya nih membesar. Tapi karena dia dibikin steril, yang 3N tidak bisa membelah. Ya kan? Jadi 1,5. Tidak bisa. Jadi dia tidak terjadi proses reproduksi itu. Ya, proses pembelahan itu di dalam gonad tidak terjadi. Ya, maka inilah yang dihasilkan, ya. Ini scallop. Nah, ini juga jadi scallop triploid ini bagian atas ini, ya, tumbuh lebih besar dan memiliki indeks otot aduktor lebih besar dibanding diploid. Nah, ini proses induksi triploidisasi yang tadi Ibu sudah jelaskan, toh? Ya. Ibu sudah jelaskan bahwa kalau perkembangan normal maka ini telur, ini kan ada 2, ya, N dan N, ya. Kromosomnya di dalam, ya. Sehingga ketika spermatozoa masuk membuahi, maka dia akan menjadi 3. Tetapi kalau dia menjadi 3, maka individu tersebut tidak bisa berkembang secara normal, ya, bahkan kemungkinan dia letal, ya. Sehingga ini dilepaskan polar bodinya, ya. Ini ada polar body nih, ya. Ini mengandung kromosom juga, sehingga dia meneruskan keturunannya dengan 2N, ya. Nah, dengan induksi triploidisasi, ya, ini tetap tidak dibiarkan lepas, ya, sehingga dia menjadi 3N, ya. Jadi nampaknya hewan-hewan yang tingkatnya lebih rendah itu bisa bertahan dalam kondisi seperti ini. Kalau orang tidak bisa, tidak ada yang, bahkan kromosom seksnya saja 3 dia sudah abnormal, ya. Yang kapan tuh Ibu jelaskan XXY itu kan kegagalan di dalam pembelahan, ya. 3 kromosom seks saja ini dia sudah abnormal, ya. Apalagi kalau semua kromosomnya ada 3 set, ya. Tapi pada ikan, ya, ternyata dia bisa bertahan dalam kondisi 3. Ini untuk membentuk individu tetraploid seperti yang Ibu jelaskan tadi, yang 4N, ya, yang 4N, ya. Jadi dia dibiarkan normal saja, normal terus sampai di sini kan masih normal, ya. Pas pembelahan mitosis dia menjadi 2 sel, ya, dia ditahan, ya. Jadi ini kan mengandung 2N, ini juga 2N, toh. Ini 2N, ini 2N, ketika ditahan dia menjadi 4N, ya, sudah dibiarkan tumbuh menjadi suatu individu yang 4N. Itu sebagai stok induk, broodstock, ya. Jadi nanti
cukup dengan mengawinkan ini individu tetraploid ini dengan individu biasa, maka seluruh keturunannya menjadi triploid. Nah, ini tadi lanjutannya bahwa individu induk tetraploid kawin dengan diploid, maka seluruh keturunannya triploid. Ya. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembentukan individu triploid? Ya, yang pertama, waktu awal kejutan. Ya, jadi kita mesti tahu proses perkembangan embrio. Ya, karena dia akan diperlakukan pada saat embrio. Ya. Apakah pada saat fertilisasi atau pada saat dia 2N. Ya. Jadi kita harus tahu. Makanya itu juga penting untuk orang budidaya memetakan, ya. Kadang-kadang dipikir ngapain itu orang budidaya hanya mengamati telur, perkembangan telurnya. Tapi itu dasar, ya. Tidak ada orang lain yang bisa memberikan informasi yang lebih baik, ya, dibanding orang budidaya sendiri, karena dia tahu dia mau apakan ini barang, ya. Jadi misalnya dihitung, kan diamati, diambil sampel setiap jam kah, ya, kalau memang masih bisa pakai jam, ya, kalau tidak menit, ya. Misalnya dari menit pertama begini, menit kedua begini kondisinya, menit ketiga seperti ini kondisinya, ya. Karena nanti itu yang kita jadikan acuan, kapan kita lakukan kejutan, di menit keberapa. Kan tidak mungkin telurnya yang diperiksa terus, ya. Pasti kita punya catatannya, pengalaman bahwa di menit pertama dia sudah terjadi pembelahan misalnya, ya, atau nanti di menit kelima bisa jadi, kan. Tapi kita harus tahu, harus sudah ada informasinya baru kita bisa lakukan. Karena salah satu keberhasilan yang menentukan keberhasilan itu waktu awal kejutan, ya. Pemilihan waktu awal, lama waktu, dan suhu kejutan yang tepat itu adalah spesifik untuk masing-masing spesies. Ya, jadi ikan mas beda, ikan nila beda, ya, ikan lele beda, ya, beda-beda. Sehingga kita harus punya datanya. Pemilihan jenis kejutan, ya, sitokalasin B digunakan untuk kejutan kimia, khususnya pada kerang. Sedangkan kejutan tekanan lebih umum digunakan untuk ikan. Kejutan suhu dianggap merupakan metode induksi triploidisasi yang lebih mudah, murah, dan aman. Telur di stripping, ini caranya, ya, metode kejutan temperatur, ya, pada Chinese catfish, ya. Ikan lele Chinese. Jadi telur di stripping dari satu atau lebih betina ke dalam mangkuk plastik atau gelas tanpa penambahan air. Sebelumnya si betina disuntik HCG, Human Chorionic Gonadotropin, untuk menginduksi ovulasi. Kemudian testis diambil dari satu atau lebih jantan, dicacah dan dibilas dengan air tawar untuk memulai fertilisasi, ya. Kalau ikan lele kan begitu memang, ya, tidak bisa di stripping spermanya, ya, karena dia bentuk. Kenapa tidak bisa di stripping? Bukan ada karma atau apa, bukan, ya, tapi memang karena dia punya bentuk testis, ya. Dia kayak bercabang-cabang begitu, ya, sehingga kalau di stripping bukannya dia keluar, malah dia naik, ya. Nanti kalian bisa lihat, ya, coba lihat bentuk testisnya, ya. Jadi itu semua yang harus diketahui. Jadi jangan asal stripping, semua di stripping.
Kenapa tidak keluar ini spermanya? Ya, malah darah yang keluar. Ya, karena memang dia struktur testisnya beda. Ya. Nah ini, ya jadi catfish triploid ya masih lanjutan yang tadi itu memiliki ukuran lebih besar dibanding betina dan jantan triploid seluruhnya paling besar mencapai 331 gram ya, sedangkan kalau diploid dia hanya 276 ya. Perkembangan gonad seharusnya tereduksi pada triploid, meskipun pada betina triploid terjadi perkembangan ovaris yang tidak normal. Jadi ada yang sama sekali tidak berkembang, ada yang berkembang tapi tidak normal. Biasanya aquakulturis mau menghindari itu yang tidak normal, ya harus diberikan perlakuan yang sama sekali tidak berkembang, ya jangan berkembang tidak normal, nanti dia menghasilkan keturunan yang tidak normal. Lebih baik tidak sama sekali daripada dia menghasilkan yang tidak normal ya. Nah ini pada scallop ya seperti ini ya, mereka punya ini water bath ya, tempat itu juga untuk melakukan kejutan dan sebagainya ya. Oke, karena waktunya nih, nah bagaimana bisa diidentifikasi dia triploid atau tidak? Kita memang di dalam proses penelitian ini bisa dihitung ya, bisa dihitung dengan melihat jumlah kromosom ya, karyotyping ya, ada juga metodenya nih karyotype ya, kita bisa ngambil ya. Dulu waktu ibu kuliah kita bikin ini ya, karyotype ya. Oke, saya kira itu ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa, jadi kalian mau ambil cari jurnal sendiri atau ibu kasih jurnal? Oke ya, ibu akan upload di sekolah. Oke, sampai jumpa. Yo.